Good morning, Shalom, salam damai sejahtera Tuhan atas kita. Pagi ini kembali kita berjumpa dalam anugerahnya di Victorious Devotion. Semangat, haleluya ya. Pagi ini kita sebelum lebih lanjut, mari kita bersama bersyukur dan berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan untuk rahmat anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu kami alami dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri hari ini untuk kami jalani bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang harus kami lakukan. Untuk itu kami datang terlebih dahulu merendahkan diri mencari wajah Tuhan dan memohon pertolongan dan tuntunan firman-Mu sehingga kami dapat menjalaninya dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami membaca firman-Mu, urapi hamba-Mu ini, urapi setiap kami, berikan kami roh hikmat dan pengertian sehingga kami boleh melakukan kehendak Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus lanjut dari hari ke hari belajar merenungkan firman Tuhan, Victorious Devotion, maupun juga Bapak Ibu mengikutinya dari YouTube atau Facebook atau renungan harian, baca firman Tuhan langsung. Itu sangat baik, sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan ini yang memang harus kita terus hidupi. Salah satu disiplin rohani sebagai orang percaya tentunya adalah terus melekat dengan firman. Dia selalu mengingat firman, selalu membaca firman, mengingat dan dituntun firman dalam kehidupan hari-hari. Dan ini merupakan sesuatu yang penting Bapak Ibu untuk kita miliki. Bahkan gak hanya begitu saja, tetapi kita membacanya, kita dengar firman Tuhan, kita merenungkannya dengan satu sikap hati yang haus dan lapar akan firman, akan suara Tuhan, akan tuntunan Tuhan, akan bimbingan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat-sangat penting sekali. Yuk mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-20. Mazmur 119 ayat yang ke-20. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Wow, ini luar biasa tulisan pemazmur ya 119 ini Bapak Ibu. Nggak kayak biasanya ya, ada banyak orang yang hancur jiwanya, patah hati karena putus cinta, ya kan, kecewa berat karena kerinduannya, cita-citanya tidak terjadi, tidak tercapai, ya. Ada lagi, apalagi ya, ambisinya gagal, banyak hancur jiwanya. Tapi yang luar biasa si pemazmur ini hancur jiwanya karena rindu akan hukum-hukum Tuhan setiap waktu lagi. Wah, ini yang harus menjadi bagian hidup kita, menjadi gaya hidup kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apalagi hukum, waduh rindu hukum. Coba kayaknya ngedengerinnya aja kayaknya udah aduh gimana ya kata hukum itu sendiri. Seakan kayaknya kalau boleh gak berhubungan dengan hukum, apalagi dihukum. Iya tentu. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kita, pemazmur bilang hancur jiwanya karena rindu pada hukum-hukum Tuhan setiap waktu. Nah ini yang luar biasa. Ya perspektifnya, pandangannya itu beda Bapak Ibu. Ya Mazmur 119 merupakan salah satu dari 150 pasal ya di Mazmur ini yang kita baca. Dan kita tahu khususnya di pasal 119 ini konteksnya adalah selalu banyak menekankan tentang hukum Tuhan, pentingnya hukum Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Si pemazmur menunjukkan kerinduannya akan
hukum, titah, perintah, ketetapan, bahasanya Bapak Ibu, dari Tuhan dalam kehidupan pemazmur. Ini yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi hal yang sama biarlah pagi ini terimpartasi bagi setiap kita. Ada satu kerinduan yang mendalam, kerinduan yang begitu luar biasa dari hati kita yang paling dalam kepada hukum Tuhan. Seperti juga si pemazmur ini, sang pemazmur ini, dari kata dia berkata, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Nah, hancur di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahasa Ibraninya garas, yang berarti adalah satu keinginan yang begitu kuat sehingga seseorang merasa lemah tanpanya. Jadi satu keinginan yang begitu luar biasa sehingga kalau seseorang itu menginginkan sesuatu dan kalau dia nggak dapat, itu dia jadi lemah. Ya, jadi satu kerinduan yang begitu amat sangat. Kalau bahasa Inggrisnya desperate, dia menginginkan sesuatu dengan desperate, dengan sesuatu itu benar-benar pengen banget gitu Bapak Ibu. Nah, itulah yang ingin pemazmur tunjukkan dengan kata hancur jiwaku di sini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pemazmur itu merindukan amat sangat betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupannya. Dia merasa bahwa akan menjadi lemah kalau nggak dia dapatkan firman Tuhan. Ya begitu juga kehidupan kita. Tanpa firman itu benar-benar akan menjadi kehidupan kita tuh rapuh, remah Bapak Ibu. Akan mengalami banyak hal, bahkan kegagalan dan kehancuran. Jadi penting sekali untuk kita miliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena akan ada waktunya juga seperti seorang nabi Tuhan Amos, dia mengatakan dalam Amos 8 ayat 11 dan 12 seperti ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapat. Ya, hari-hari ini orang bukan mencari firman, mungkin dari laut ke laut, nyeberangin lautan untuk cari hepeng, cari duit. Bapak Ibu, cari yang dia inginkan, yang dia pikir bisa membuat hidupnya senang dan bahagia. Tetapi salah, seringkali nggak tepat. Bukan hanya itu yang dapat memuaskan hidup kita, yang kita butuhkan, tetapi akan datang seperti firman Tuhan katakan ini. Manusia baru sadar perlu firman Tuhan, pengen dengar firman Tuhan, pengen ngalamin kuasa firman Tuhan yang menjamah hati dan menguatkan jiwanya, tetapi nggak dapat. Makanya mumpung ada waktu, jangan sia-siakan. Jangan seringkali firman lagi bosan. Seakan firman gak berguna, firman disia-siakan. Dengar firman Tuhan seakan kayaknya sesuatu yang kayaknya pasaran banget, gak up to date banget, gak menjawab kebutuhan. Jangan nyesel nanti. Akan ada waktunya. Betapa kita benar-benar rindu. Akan ada masanya dalam hidup kita seringkali. Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang menekan, yang berat. Dan pada waktu itu kita baru sadar betapa firman itu sangat kita perlukan. Karena firman itu akan menolong kita, menguatkan manusia roh kita. Karena kita hidup bukan hanya oleh roti makanan saja, tapi oleh setiap perkataan sabda Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk rindukan firman. Jangan sia-siakan ketika orang bicara firman, hargai firman Tuhan itu. Ketika pengkhotbah, pembicara, victorious devotion, renungan-renungan yang teman kirim, bukan tanpa arti. Dan seringkali saya percaya Bapak Ibu juga mengalami waktu-waktu tertentu ketika baca renungan, bener nih, ini jawaban, ini kekuatan, ini merupakan satu pencerahan dalam hidup kita yang menolong kita untuk melakukan kehidupan kita dengan baik dan benar sesuai kehendak Tuhan. Itu firman. Yuk
Jadi diingatkan lewat firman Tuhan ini, pagi ini, betapa berharganya firman Tuhan. Jangan sampai kita nggak mengindahkan, nggak peduli, cuek, bahkan menyia-nyiakan firman. Kita harus rindu dan ngalamin firman setiap hari, setiap waktu, kata pemazmur. Setiap waktu, setiap saat kita perlu firman. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara terus mengalami kuasa firman dan dipuaskan. Tuhan Yesus memberkati kita. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Seperti pemazmur berkata, jiwanya hancur karena merindukan hukum-hukum-Mu setiap waktu. Kami mau berkata dengan segenap hati kami pagi ini, Tuhan, kami selalu merindukan firman-Mu, kebenaran-Mu, hukum-hukum-Mu, perintah-Mu, arahan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri, kami perlu firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi langkah-langkah kami dalam hidup ini. Terangilah Tuhan hidup kami dengan firman-Mu dan puaskan dahaga umat-Mu, kelaparan umat-Mu akan firman-Mu. Biarlah Engkau memperdengarkan suara-Mu lewat kebenaran, lewat firman yang Kau sampaikan, sehingga setiap pribadi kami boleh terus disegarkan, dikuatkan, dan dapat mengiring Tuhan sampai akhir dengan setia. Berkati seluruh kekasih Tuhan dengan semua aktivitasnya sepanjang hari ini. Biarlah nyata firman-Mu mewarnai semua aktivitas tingkah laku kami di keseharian kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas setiap orang yang merindukan firman-Mu. Jadi dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Selamat mengalami dan menikmati firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin.